guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Luck yang dirilis di tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang memiliki kesialan akut. Yang apa-apa dia jalani pasti harus dilakukan 2 kali karena kesialannya. Hingga dia bertemu dengan seekor kucing hitam yang mengubah dirinya menjadi mempunyai sudut pandang yang berbeda. Yang akhirnya dia bisa mengambil hikmah dari kesialan juga keberuntungannya. Di mana seekor kucing hitam dilambangkan sebagai simbol kesialan. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan anak perempuan dengan goyangan tok-toknya. Anak perempuan ini bernama Sam. Dan ada anak kecil lainnya masuk. Anak kecil ini bernama Hazel. Mereka berdua pun joget bersama. Seketika background mereka satu persatu jatuh. Ternyata mereka berdua ini tinggal di asrama perempuan. Hazel dan Sam pergi ke kamarnya. Hazel pun menunjukkan jimat keberuntungannya. Seketika itu pengurus panti datang. Dia menyuruh Sam untuk pergi dari sana. Yang dikarenakan di luar negeri itu anak berumur 18 tahun dikatakan bisa dan mampu untuk tinggal sendiri. Mereka berdua pun mengucapkan salam perpisahan. Juga Sam berjanji akan melatih dance mereka. Kemudian Sam dijemput oleh mobil. Di dalam mobil Sam melihat fotonya, ia juga memikirkan kenangan mereka. Saat sampai si petugas ini memberikan kunci apartemen kepada Sam. Tapi entah bagaimana, Sam ini mendapatkan kesialan yang luar biasa. Karena punya firasat, jadi petugas ini memberikan kunci lagi. Dan petugas pembersih jalan tak sengaja membuat tanaman masuk. Pagi hari pun dimulai dengan kesialannya Sam. Aduh. Dengan terburu-buru, Sam menaiki sepedanya. Lagi-lagi sepedanya itu bannya kempes. Untunglah bisa dipompa. Dia pun melaju ke tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerjanya, bosnya memuji Sam karena dia datang tepat waktu. Lalu dia mulai memberikan pekerjaan kepada Sam. Bukan hanya di kehidupan sehari-harinya, ternyata ia juga di tempat kerja sangatlah ceroboh. Begini deh jadinya. Berpindah saat Sam mengunjungi Hazel. Hazel merasa sedih karena orang tua adopsinya tidak datang. Di sini Sam memberikan masukan positif kalau Hazel pasti beruntung akan menemukan keluarga adopsinya. Saat malam tiba, Sam makan di pinggir jalan. Dia pun melihat kucing hitam yang diusir. Karena kasihan, dia memberikan sedikit makanannya sambil curcol sama si kucing ini. Bercerita tentang Hazel yang keluarga adopsinya tidak datang. Juga jika ia mempunyai keberuntungan, ia akan berikan kepada Hazel. Seketika kucing itu pergi. Sam pun tak sengaja melihat koin keberuntungan. Ia pun memungutnya. Pagi hari pun tiba. Seperti biasa dia bangun dan buru-buru menutup jendela. Tapi ia merasakan keanehan kalau jendelanya seperti tertutup sendiri. Juga dengan yang lainnya. Di kamar mandi, ia melihat koin terjatuh dari saku celananya. Ia berpikir apa ini beneran koin keberuntungan ya? Karena nggak kuat udah kepo banget, dia pun mengetesnya. Sam pun menelpon panti asuhan kalau nanti sore ia akan berkunjung untuk menemui Hazel. Berpindah di tempat kerjanya, ia melakukan pekerjaan dengan keberuntungannya. Karena hal itu, ia dipuji atasannya. Sayangnya, koin itu menghilang saat dia menaruhnya di toilet. Baru juga dia ngerasain beruntung, aduh. Sam pun sangat menyesali kejadian itu hingga dia tak sengaja kembali bertemu dengan kucing hitam itu lagi. Ia pun berbicara kalau ia kehilangan koin keberuntungannya karena ia membilasnya di toilet. Tapi kucing ini mengagetkannya dengan bisa berbicara. Di sini Sam melihat lambang koin di leher si kucing. Membuat Sam sadar kalau kucing inilah yang memberikan koin itu. Karena ketakutan, kucing ini pun pergi. Diikuti, Sam mengejarnya. Sam pun terus mengikuti kucing ini.
Tak kenal lelah, ia pun memanjat dan melompat lagi, membuat Sam terperangkap di tumpukan sampah. Tapi karena hal itu membuat dia mendengar sesuatu. Human zombie. Ternyata Sam juga ikut masuk ke dalamnya. Kucing itu pun sadar kalau Sam mengikutinya. Juga ia sangat kaget. Sam sangat kepo dengan kucing ini. Kucing ini menjawab kalau dia dari Skotlandia, karena negara itu menganggap kucing hitam adalah keberuntungan. Sam pun dilarang masuk dan disuruhnya pergi. Sampai ketika ada 2 kurcaci yang masuk. Dia pun mengecek kucing ini. Ternyata kucing ini bernama Bob. Seketika itu juga Sam mendengar percakapan soal koin pergi ke gudang itu. Tapi si kucing melarangnya. Karena saat masuk ke sana kita harus mengembalikan koin terlebih dahulu. Sementara koin itu sudah dihilangkan oleh Sam. Tapi Sam ada ide untuk mengganti koin itu dengan kancing di tasnya. Akhirnya mereka pun setuju. Great. I'm Sam. Sampailah mereka di gerbang pintu utama menuju koin, di mana di gerbang itu dijaga oleh kapten. Di sini Bob mencoba mengalihkan perhatian kapten sementara Sam masuk lewat jalan lain. Mereka berdua pun berhasil masuk. Bob pun membawa Sam ke loker Gary. Dia pun memberikan baju Gary kepada Sam. Seketika 2 orang kurcaci datang. Sam pun berkenalan. Dengan sangat kaget, kurcaci itu melihat badan Sam yang begitu besar. Sampailah Sam ke negeri keberuntungan. Bob pun memberitahu jalan untuk menuju koin. Tapi tak semulus itu. Sam pun takut menaiki eskalator itu karena dia ada kesialan. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Gary. Gary ternyata orang yang sangat ceria. Karena Bob hanya bisa mengantarnya sampai situ, dia pun mempercayakan Sam kepada Gary. Pekerjaan membuat koin pun dimulai. Just stay in your chair. Saat Sam mau mengambil koin itu, tak pantang menyerah, Sam mencobanya lagi. Tapi pada saat dia ambil bukannya koin malah kancing yang tadi Bob masukkan di awal gerbang. Ya malah begini deh. Pekerjaan pun selesai. Sam pun menemui Bob. Dia mengatakan kalau Sam harus kembali, tapi Sam menolaknya. Tiba-tiba Gary pun datang dan Sam jujur kepadanya. Tak lama kemudian kapten pun datang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka bertiga pun mencari cara agar mendapatkan koin keberuntungan itu dengan menuju tempat kristal. Saat masuk ke dalam, Bob berbohong kalau Sam adalah orang tertinggi di dalam negeri yang lain, juga dengan Gary yang akan menjadi pemandunya. Akhirnya mereka pun sampai di pembuatan kristal yang dilakukan oleh para babi, dengan naga yang menjadi direktur keberuntungan. Pembuatan pun dimulai. Setelah selesai, mereka pun berpisah. Gary pergi ke gerbang awal, sementara Bob juga Sam pergi ke kontrol misi. Gary pun sudah menemukan robotnya. Di sisi lain, Sam dan Bob telah sampai di ruangan kontrol. Karena sangat sial, Bob menyuruh Sam untuk diam saja, sedangkan dia masuk ke dalam. Bob pun berhasil mengambil alih komputernya kelinci. Robot kelinci itu pun mulai berjalan sesuai perintah dari Bob dan Gary. Kelinci itu pun terus mencari. Sampai Bob tak sengaja karena aktivitas layarnya tertampil di layar atas, membuat kelinci lain menyadarinya. Di sini Sam pun mencoba mengalihkannya dengan tarian tok-toknya. Koin itu pun berhasil ditemukan. Seketika kapten membuat pengumuman kalau ada sebuah kancing yang masuk di antara koin keberuntungan. Juga pelakunya ada 3 termasuk dengan Bob. Di lain sisi robot pun telah kembali. Tapi sayangnya robot itu sangat kotor. Memasuki lift, ruangan itu berada di paling tengah. Lagi-lagi Sam sangat ceroboh dan membuat ia menekan tombol paling bawah. Ternyata tempat itu adalah negeri kesialan. Sam yang penasaran pun keluar hingga tak sengaja membuat lift tertutup. Sial amat sih dia. Bob pun memberitahu kalau ada lift kecil di menara 13. Sam pun mencoba mencari jalan. Saat di dalam, dia mencari cahaya ungu. Dia pun masuk dan mencoba turun dari sana.
Setelah perjalanan yang panjang, Sam berhasil bertemu dengan Bob. Tibalah mereka di ruangan perantara. Tak sengaja Sam menginjak debu kesialan, membuat Jeff menemukannya. Sam pun menyuruh Jeff menunjukkan alat debu kesialan buatannya. Di sini Jeff bercerita banyak kepada Sam. Kalau dulu mesin ini rusak, tapi nagalah yang membantunya. Membuat Jeff jatuh cinta pada pandangan pertama. Aciew-ciew. Sayangnya hubungan itu berakhir karena naga begitu takut akan kesialannya. Di sisi lain, Bob mencari robot kelinci di tumpukan sampah. Jeff yang jujur pun berkata kalau dia telah menemukan robot kelinci. Juga mengirim koin itu ke ruangan koin. Elah, kalau tahu kayak gini dari tadi, kek. Scene berpindah di Sam yang ingin menemui naga. Ternyata dia disambut dengan baik. Mereka berdua pun mulai berbicara. Ternyata omongan mereka berdua sangatlah nyambung. Hingga sang naga memberikan Sam sebuah koin keberuntungan dari tangannya. Saat turun, tak sengaja Sam melihat Bob yang sudah ditangkap oleh kapten. Sam pun mulai mengikutinya. Lalu Sam memberikan koin itu kepada Bob. Sam pun menjelaskan semuanya kepada kapten hingga Bob mencoba membela dirinya sendiri. Tak sampai situ saja. Sam pun mempunyai rencana agar dia bisa pulang untuk menyelamatkan Hazel. Dia pun ingin mematikan debu kesialan sementara, agar kesialan tidak bisa masuk ke mesin pelacak, supaya tak ada kesialan lagi di dunia manusia. Sementara Jeff sedang asik nge-gym. Alat itu hanya dimatikan 2 jam saja, lalu dihidupkan kembali. Kesepakatan pun dimulai. Mesin pun telah dimatikan. Sam dan Bob melihat Hazel di layar komputer untuk memastikan apakah cara itu berhasil atau tidak. Saat Sam mau pulang, debu ungu pun keluar, hingga membuat kebocoran pada alat Jeff. Berpindah di Mumi, Hazel pun tidak dijemput lagi. Semua kristal pun menjadi rusak akibat debu kesialan. Para babi tidak bisa membuat kristal, sementara koin sudah terkontaminasi. Koin di ikatan leher Bob pun terkontaminasi. Ternyata Bob di sini jujur kalau dia berasal dari Inggris. Juga ternyata ia tidak beruntung. Satu persatu cahaya ke bumi pun menghilang. Itulah artinya kalau keberuntungan dengan dunia manusia telah terputus. Secara tiba-tiba, Sam yang egois berkata kalau dia harus menemui Hazel yang membuat semuanya kaget. Ternyata dia adalah manusia. Dia pun meminta maaf karena dunia ini sudah sial. Semuanya pun meninggalkannya. Di sini Sam menyalahkan dirinya sendiri, karena dirinya lah sumber masalah. Dia hanyalah sumber pembawa masalah, harusnya dia tidak datang ke sana. Tapi Bob meyakinkan Sam kalau hal baik untuk orang lain pasti ada. Hanya saja dia harus yakin pada dirinya sendiri. Juga Hazel sangat beruntung memiliki teman sepertimu. Sam yang tersentuh pun menangis mendengar itu. Seketika Sam mendapatkan ide. Dia berpikir untuk kembali ke tempat kesialan, karena dia merasa ada sedikit keberuntungan di sana. Mereka pun mulai pergi ke sana. Mereka pun sampai di tempat itu. Dipikir Sam tempat itu sangatlah menyeramkan. Ternyata Bob? Oh, Jose. tak disangka monster yang ada di sana sangatlah ramah. Tentunya mereka semua mengenal Bob. Terlihat di sana semua yang dilakukan monster itu pasti tidak beres karena kesialan mereka. Ya, tapi mereka semua pun seperti memaklumi itu. Kemudian Bob menjelaskan apa yang terjadi di negeri keberuntungan. Juga mencari sedikit keberuntungan di sana. Ternyata benar ada sedikit sisa-sisa kristal keberuntungan. Terdapat di belakang permainan basket. Wali kota pun memberikan kristal itu. Dia pun memberikan keberuntungan itu karena merasa orang yang sial hanya perlu menikmati. Juga perlu mengalihkan semuanya. Bijak sekali Bapak 100. Berpindah di kediaman naga. Jeff, Sam, dan Bob mendatanginya. Lalu Sam memberikan sedikit keberuntungan dan sedikit kesialan untuk memperbaiki semuanya. Sama seperti naga yang memperbaiki kalung hatinya Jeff. Acece. Dengan sedikit rayuan dari Jeff ke si sang naga, Sam pun menaruh kristal itu ke lantai. Tapi naga ini malah menciptakan hanya satu kristal kesialannya saja. Ia tidak sesuai dengan janjinya. Ia merasa ingin menghapus dunia kesialan di bumi.
Sambil membawa kristalnya, Sam mengikuti sang naga. Dia pun berkata kalau tidak baik dua batu itu ditaruh di sana, karena negeri kesialanlah yang membantu mereka. Sang naga pun melihat orang-orang kesialan membantu negeri itu. Sam sangat tahu si naga ini pasti takut kesialan datang. Maka dari itulah alasannya kesepian. Sam juga menyadari kadang merasa kesal karena terus-terusan sial. Tapi dia menyadari ketika ia datang ke sini. Karena tanpa kesialan dia tidak akan bertemu dengan Bob dan juga Hazel. Begitu juga dengan sang naga. Karena kesialan itu membuat dia bertemu dengan Jeff. Jadi kesialan dan keberuntungan harus hidup berdampingan juga saling melengkapi. Di lain sisi, Sam dan Bob melihat Hazel dari komputernya. Saat itu Hazel telah diadopsi dengan keluarga angkatnya. Seketika semua orang dari negeri keberuntungan datang ke tempat negeri kesialan. Sam membawa kristal keberuntungan. Untuk mengembalikan juga berterima kasih. Sang naga pun menyesali tindakannya dahulu. Juga di sini Sam sedikit berpidato di sana. Fun, but I wouldn't change. Bob pun mulai memasukkan bola. Sampai mereka pun bersorak-sorai bersama. Bob pun kini diterima di negeri keberuntungan. Tak disangka dia dibuatkan koin keberuntungan khusus dirinya. Sayangnya Bob menolak itu. Tak disangka Bob ingin menjadi keluarganya Sam. Scene berpindah di setahun kemudian. Sam telah menjadi manajer. Mereka pun pergi ke rumahnya Hazel. Sam dan Bob menyapa keluarganya Hazel. Setelah itu mereka pun pergi bersepeda ke rumahnya Sam. Ternyata Hazel bermalam bersama dengan Sam dan Bob. Whatever it was, I found my forever. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Luck 2022-nya gimana? Kalau kalian percaya nggak sih guys akan benda keberuntungan? Kalau Mimin sih percayanya kalau dia sama Mimin pasti dia beruntung. Acece. Oh iya, kalian pikir-pikir deh guys. Gimana kalau kalian punya kucing yang bisa ngomong kayak Bob? Kira-kira kalian bakal yay atau no? Kalau Mimin sih lebih pilih skip aja deh. Gimana nih guys sama filmnya? Kasih rating berapa nih? Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.